Apa halo atau apa kabar, dan berikan senyumnya kepada rekan-rekan kita. Kami juga menyapa untuk teman-teman, Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom. Shalom, salam dan penuh sukacita juga dari kita semua. Kita dapat hadir. Selamat datang Ibu Francisca Suprapto. Kita dapat hadir di ibadah POWI di bulan yang baru. Kita sekarang sudah berada di bulan Juli 2024. Jadi kalau mau menuju Desember, ya biasanya ini semakin dekat. Bulan baru juga ada yang baru. Yang baru dalam arti kata di sini adalah WL-nya juga baru. Sebenarnya orang lama, tapi ya stok baru untuk WL. Biasa nyanyi, sekarang naik jabatan jadi worship leader. Ya. Amin. Dan perkenalkan, nama saya Royan. Sebelum kita akan memulai ibadah, terlebih dahulu kami akan membacakan pengumuman POWI. Pengumuman ibadah POWI pada hari ini 5 Juli 2024. Pertama adalah untuk saldo POWI sendiri hingga per hari ini berjumlah Rp420.400. Kemudian persembahan syukur dapat kita berikan. Kita juga dapat memberikan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui ucapan syukur, dapat melalui transfer ke rekening atas nama Kak Leni, maupun juga Motion Pay seperti yang teman-teman Bapak Ibu bisa saksikan di layar televisi. Kemudian juga jangan lupa, mari dukung akun YouTube dari POWI, jadi jangan hanya dilihat saja, tapi jangan lupa untuk di like dan juga kalau perlu di komen, dan juga bisa di share kepada sanak saudara yang ada di kampung halaman, ya, bahwa kita juga punya ya YouTube POWI. Kemudian untuk ibadah POWI selanjutnya jangan lupa kita ibadah setiap hari Jumat. Minggu yang akan datang masih di tempat yang sama di Grand Studio lantai 16 dan waktunya adalah jam 12 waktu ibadah bersama atau WIB. Baik, sebelum kita akan mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Engkau telah memberikan hari kepada kami dari pagi, kami juga dapat beraktivitas Tuhan, bekerja dari pagi hingga di siang hari ini. Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji nama-Mu, dan juga nantinya akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Francisca Suprapto. Beracaralah kepada kami Tuhan dari awal hingga selesai. Antarkan juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan maupun yang belum dapat hadir kiranya di hari ini, di lain waktu bersama-sama kami untuk mengikuti ibadah POWI. Dan sebagai manusia kami juga tidak luput dari segala dosa maupun kesalahan. Ampuni kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami ini yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh hikmat dan juga sukacita. Rasakan kehadirat Tuhan pada diri kita masing-masing. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita naikkan kembali. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku
agungkan selamanya. Kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kembali segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapak Ibu, saya ingin bacakan satu ayat. Walaupun nanti mohon izin Bu Siska, Ibu Siska juga akan memberikan firman, tapi izinkanlah saya menyampaikan satu firman, yaitu yang diambil dari Ibrani 10 ayat 25. Sekali lagi Ibrani 10 ayat 25, yang berbunyi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi dimanapun kita berada, di aktivitas gereja, bahkan juga di persekutuan kita, dimanapun kita berada, Bapak Ibu teman-teman sekalian, janganlah kita kabur-kaburan. Janganlah kita menjauh dari ibadah. Tuhan sudah mengingatkan, seperti tadi dikatakan, Ibrani 10 ayat 25, bahwa kita harus selalu saling menasehati dan semakin giat melakukannya, terutama di dalam mengikuti ibadah. Amin. Saya persilakan duduk. Kita telah menerima banyak berkat dari Tuhan, dan sebagian berkat dari itu juga akan kita berikan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Izinkan saya akan berdoa sebelum kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami akan memberikan yang terbaik Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya berkat ini semakin menjadi nyata Tuhan, dan juga semakin dapat bermanfaat untuk di dalam pelayanan, khususnya di dalam pelayanan POI. Berikan juga kepada kami Tuhan sukacita di dalam memberi, dan sukacita juga Tuhan di dalam bekerja, agar kami semakin mendapat banyak berkat dari Engkau. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi. Sekali lagi, mana senyumnya kiri kanan? Ingat, jangan kaku. Baik, kita nyanyikan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
dalam pergumulanmu di dunia. Janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Francisca Suprapto. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami undang Bapak Ibu, semuanya kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat siang hari ini. Kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bahkan lebih dari itu, kami akan membuat firman-Mu pada siang hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Dan terus memberkati Powi Tuhan di dalam ibadah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu, biarlah Tuhan yang berbicara dan kiranya firman-Mu yang dimuliakan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Kita tepuk tangan yuk buat kemuliaan Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Royan, lumayan ya udah naik pangkat ya kamu ya. Jangan gitu, Pak Iwan nih harus jadi worship leader. Oke, shalom buat teman-teman semua, shalom buat teman-teman yang ada di Zoom. Shalom semuanya. Ya saya bersyukur sekali, saya sangat terharu ya Pak Iwan ya, masih terus dikontak. Aduh, saya merasa benar-benar terharu lah ya. Jadi kita masih punya connect ya dalam hal tidak, walaupun pelayan, walaupun saya ada di, kita semua ada di mana-mana. Bahkan Bu Ivon mau ada di mana semua, Pak Wesley ada di mana, tetap kita punya POW itu rasanya tuh kayaknya itu bagian dalam kehidupan kita ya enggak? Nanti Naban juga gitu ya. Oke, saya senang sih ngelihatnya ada udah Naban, terus Yansen, luar biasa, puji Tuhan, semakin indah di dalam Tuhan. Terus kemudian teman-teman saya minta maaf ya, saya nggak bisa sampai selesai karena saya harus kejar jam 2 ada meeting. Jadi tadi saya waktu kesini itu lumayan macet yang arah ke Merak ya. Jadi saya lagi mikirin mau lewat mana nih ya. Tapi nggak apa-apa, bersama dengan Tuhan, pokoknya Tuhan itu harus dinomorsatukan. Kayak gitu-gitu masih bisa diulang ya. Tapi kesempatan untuk melayani itu tidak bisa diulang ya pada saat kita ada kesempatan. Puji Tuhan. Saya kemarin, saya minta maaf ya Pak ya, saya kasih temanya telat. Ya, temanya mengenai ketajaman ya, judulnya ketajaman. Jadi kenapa ketajaman? Jadi kalau saya ingat banget waktu saya ngambil skripsi untuk teologi kemarin ya, yang rame-rame kita itu, saya ambilnya mengenai pemuritan ya, skripsi saya. Nah di dalam sebetulnya ketajaman itu bicara bagian dalam pemuritan. Nah terus kemudian kalau teman-teman masih ingat waktu saya pernah bicara mengenai Shima ya, sekitar beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ya. Jadi Shima itu mendengarkan firman-Nya. Jadi ada 3 hal ya arti dari Shima itu, yaitu sebetulnya itu kata taat ya. Tapi dari bahasa Ibrani-nya ternyata itu artinya itu adalah Shima ya yang di Amsal. Dan Shima itu ada tiga arti. Jadi itu pertama itu to listen ya. To listen, terus kemudian to respond and to responsibility. Artinya mendengarkan, terus kemudian meresponi, ya artinya melakukan. Kemudian yang terakhir adalah bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan gitu ya. Nah itu arti daripada ketaatan. Nah sekarang saya mau bicara mengenai ketajaman ya. Nah saya ambil dari firman Tuhannya satu ayat aja, Matius 7 ayat 6. Ya sebetulnya di Matius 7 ayat 1 sampai 5 ini bicara mengenai hal menghakimi. Artinya Tuhan tuh minta kepada kita bahwa kita tuh jangan terlalu mudah untuk menghakimi orang gitu ya. Artinya bahwa kalau kita baca di
Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi artinya hak menghakimi itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau ayat 1 sampai 5 bicara mengenai hal menghakimi di mana kita tidak boleh menghakimi, terus kemudian Tuhan mau tegaskan bahwa penghakiman itu hanya ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sesama dengan manusia, kalau misalnya kita melihat, katakan misalnya kadang-kadang kita terlalu gampang. Sebetulnya ngomongin orang itu juga udah bagian dari menghakimi, ya. Jangan salah. Jadi kalau semakin banyak kita ngegosip, kita semakin banyak kita menghakimi. Jangan salah. Nanti semakin banyaklah Tuhan menghakimi kita, ya. Jadi mulai hari ini kita harus ingat-ingat tuh ya. Waduh, saya lagi gosip nih. Waduh, saya lagi hakim. Nah, itu udah melanggar firman Tuhan. Jadi janganlah gosip ya. Yang nggak penting-penting, ya. Nah, kemudian di ayat 6 di sini dikatakan hal yang kudus dan berharga. Nah, ini ya bicara mengenai ketajaman. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya lalu berbalik mengoyakkan kamu. Ya, sebentar di sini ada yang tidak kenal sama saya nggak ya? Banyak ya? Banyak yang baru ya? Oke, rata-rata Absel. Absel masih ya? Absel dan itu ya. Oke, puji Tuhan. Kalau Bu Adita kenal dong. Awas ya kalau nggak kenal Bu Adita. Oke, jadi di sini mengenai hal yang kudus dan berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Maksudnya apa di sini Tuhan mau bicara? Jadi ketika kita sudah di dalam Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, ya tadi yang saya bilang kita udah mendengarkan, kita melakukan dan kita bertanggung jawab terhadap firman yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Sebetulnya kita itu sudah di dalam koridornya Tuhan. Nah, tetapi di dalam perjalanannya Tuhan mau mengingatkan lagi, selain kita tidak boleh menghakimi, tapi Tuhan ingin mengingatkan bahwa jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing ya, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Jadi ini bicara hati ya, hati. Nah, di dalam situasi kondisi yang sekarang ya, itu kita akan banyak sekali menghadapi tantangan. Dan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka kita tanpa sadari bahwa kita akan begitu mudah untuk terpengaruh, terjerembab, atau masuk di dalam kubangannya babi ya, tanpa kita sadari. Nah, firman Tuhan ini tegas untuk mengingatkan kita supaya kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, jangan terlalu mudah untuk kita sia-siakan segala sesuatu yang kita miliki. Ya, apa yang kita milikin? Yaitu hidup kita, jiwa kita, roh yang Tuhan sudah pelihara ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya, terkadang kita bilang, wah dia murtad atau, nah kita kadang-kadang kita mengartikan kata-kata murtad itu seolah-olah orang yang dari, maksudnya dia yang tadinya hidup taat sungguh-sungguh dalam Tuhan, kemudian dia berpindah. Jadi seolah-olah mengenai perpindahan agama, keyakinan, atau dia sudah tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kita anggap itu sebagai murtad. Ya, pengertian kita. Tetapi sebetulnya arti dari kata murtad tanpa kita sadari, ini ada murtad-murtad yang tidak kita sadarin. Ya, pada saat kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu kita udah murtad gitu. Ya. Pada saat kita tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan apa? Dengan perilaku kehidupan kita, yaitu balik lagi. Kita tidak pernah mau mendengarkan, kayak misalnya gampang aja deh. Kehidupan sehari-hari ketika kita mengakui bahwa kita sebagai anak Tuhan. Kita mengakui bahwa kita pengikut Kristus. Ya, kita udah tahu sebagai pengikut Kristus kita harus mengikuti apa yang menjadi firman-Nya. Tapi kita jauh dari firman-Nya. Ya, kita hanya datang terlihat ketika ya kayak gini-gini ngumpul-ngumpul ya. Tapi pada saat kita punya kehidupan pribadi dengan Tuhan tidak kita lakukan. Itu sesungguhnya kita udah murtad di hadapan Tuhan. Ya, murtad yang sesungguhnya ketika kita menomorduakan Tuhan di atas kepentingan kehidupan dunia
atau kedagingan kita. Ya. Nah, jadi sesungguhnya Tuhan ingin mau katakan bahwa di dalam firman-Nya ini di Matius 7 ayat 6, jangan kita sia-siakan. Hargai apa yang kita sudah dapatkan hari ini. Kalau hari ini kita sedang bersama-sama di Powi, ini bukan satu kebetulan. Oh, terima kasih Tuhan. Saya bisa ada di dalam bagian Powi siang hari ini. Saya bisa beribadah, saya bisa memuji Tuhan, saya bisa mendengarkan firman Tuhan. Ini sesuatu suasana yang harus kita jaga. Nah, ini semua biarlah suasana ini terus keluar, kita juga merasakan hal yang sama. Jadi damai sejahtera itu jangan sampai kita alami hanya di dalam lingkungan ini aja. Di luar pun kita juga bisa mengalami damai sejahtera. Walaupun kita memiliki masalah yang mungkin tidak kita bisa pikirkan dan bayangkan. Tapi tetap harus kita jaga itu damai sejahtera Tuhan. Ya. Nah, jadi ketika kita tidak mulai menghargai diri kita atau membiarkan apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, itu sama dengan kita memberikan barang yang kudus kepada anjing dan atau melemparkan mutiaranya pada kubangan babi, ya. Sebetulnya itu. Jadi di sini Tuhan mau mengingatkan, hargailah kehidupan kita. Ingat bahwa kita ini biji matanya Tuhan. Jangan kita buang dengan sia-sia. Buang dengan sia-sia bukan berarti kita jadi pindah agama. Enggak, bukan itu doang. Ya, bukan itu. Ya, kadang-kadang orang bilang ketika dia pindah keluar, wah dia udah membuang barang yang kudus. Ya, bicara barang ini nih hati sebetulnya. Hati kita ini yang sudah dikuduskan. Kita kan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah hidup baru. Kita sudah menerima janji Tuhan yaitu keselamatan. Sekali untuk selama-lamanya. Dan tidak akan terulang lagi. Karena Tuhan itu tidak pernah berbohong. Apa yang difirmankan iya dan amin. Jadi itu harus kita pegang baik-baik. Jadi kalau misalnya semuanya itu kita pelihara dengan baik, ya, dan tetap terus membawa Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan hidup kita, maka itu kita menjaga hati kita di tempat yang kudus. Sampai apa? Ya itu Tuhan mau ketika kita ketemu muka dengan muka, kita kedapatan baik, kudus seperti Tuhan mau. Kan gitu. Nah, di sini bicara apa korelasinya dengan ketajaman? Sebetulnya ketajaman itu lebih kepada kepekaan kita. Ya. Kepekaan kita terhadap kehidupan kita masing-masing. Ya. Jadi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu ia berbalik mengoyakkan kamu. Jadi itulah pekerjaan iblis. Ya, pada saat kita tidak sadari bahwa kita sudah mulai tidak menomorduakan Yesus dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, iblis itu mulai merongrong kehidupan kita. Ingat ya, iblis itu tujuannya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah ini. Jadi pada saat kita sudah mulai melewati atau keluar daripada tracknya Tuhan, maka itu di luar sana itu serigala-serigala sedang bersiap-siap. Dia tidak menyakiti fisik kita. Fisik kita sih aman aja. Kita nggak ada rasa apa-apa. Tetapi jiwa, roh, pikiran kita itu. Tiba-tiba pengennya misalnya ya, pada saat kita ada masalah kita bukan lari ke Tuhan, tapi justru dengerin kata orang yang sebetulnya tidak sesuai dengan firman ya. Kita akhirnya kita menjadi tersesat. Ya kan? Nah pada saat kita tersesat itulah makanan empuk iblis. Udah semakin hari kita semakin terseret. Ya. Jadi ketajaman ini kita akan dapatkan, ya ketajaman ini kita akan dapatkan balik lagi tergantung dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan hanya di Powi atau di sekolah atau di hari Minggu,
ya udah segitu aja pengalaman hidup kamu. Kamu tidak akan bisa tajam dan peka apa yang akan menjadi. Tetapi kalau hidup kita hidupnya terus menerus di dalam firman-Nya, maka kepekaan itu akan muncul. Contoh, teman-teman di upsell misalnya, ya hari ini, hari ini gak achieve target nih gue. Terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan berikan aku hikmat-Mu. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Terus kamu bilang, pasti Tuhan akan buka jalannya dengan cara yang berbeda. Nah, jadi karena kehidupan kamu selalu bersama dengan Kristus, selalu bersama dengan firman-Nya, maka setiap pemikiran kamu selalu balikin lagi kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan jaga. Ketika kita mulai mau yang aneh-aneh, nanti hati nurani kita akan jalan. Itu gak boleh ya. Itu tidak boleh dilakukan. Ya, walaupun tipis ya, kayaknya sih gak apa-apa, gak dosa nih. Tipis nih, tipis. Tapi roh Tuhan akan lebih mengingatkan kita untuk itu. Ya, jadi saya mohon bahwa di dalam kehidupan kita, kekristenan kita jangan begini-begini aja. Kita harus maju. Kayak Pak Royen, dari bertahun-tahun hanya jadi singer. Hari ini kebetulan dia dipromot jadi worship leader. Ya. Jadi kita mau setiap hari itu dipromot sama Tuhan. Benar ya? Kita mau dipromot. Bukan hanya dunia yang mempromot kita. Tapi kita mau Tuhan mempromot kita. Dari apa? Dari permasalahan kita. Dari mungkin beban hidup kita. Dari pergumulan kita. Mungkin juga dengan keluarga, dengan anak-anak. Ya, apapun itu. Intinya selama kita masih menginjak bumi. Kita masih punya masalah. Enggak apa-apa. Terima kasih Tuhan. Justru Tuhan ingin membuktikan bahwa aku ada loh menolong kamu. Selama kita masih menginjak bumi, kita punya masalah, enggak apa-apa. Enggak usah iri sama orang lain. Aduh, orang itu enak ya, hidupnya kayak enggak pernah punya masalah, enggak punya utang, enggak punya ini. Wah, semua keluarganya menikmati, bisa ke sini, bisa kelihatan. Kita enggak tahu. Makanya Tuhan bilang di atas jangan pernah menghakimi. Ya. Jadi enggak apa-apa. Nah, itu indahnya di dalam Tuhan. Kita kalau kalau kita tuh di dalam Tuhan itu ya, baik susah maupun senang ya, kita tetap bersuka cita. Itu benar juga tuh, ya benar. Suka dan duka tetap sukacita, itu benar kalau di dalam Tuhan ya. Saya nggak bosan-bosannya untuk menyampaikan, saya bersyukur sampai dengan hari ini ya, masih dapat kesempatan untuk melayani dia. Ya. Dan ini consistently berjalan dari saya kelas 2 SMP. Sampai dengan hari ini. Dari kelas 2 SMP, dari saya mulai kerja belum menikah, saya menikah punya cucu sekarang. Saya masih punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini saya bersyukur banget. Buat saya ini satu promosi dari Tuhan. Jadi kadang-kadang saya suka sedih ya kalau misalnya di dalam persekutuan. Siapa yang mau bersaksi? Gak ada yang mau ngomong. Gitu. Atau kalau dia dikasih kesempatan untuk bersaksi, aduh maaf nih saya mendadak diminta nih jadi saya gak siap dan segala. Itu saya sedih. Karena pada saat kamu bisa ngomong pun, bisa bernafas, itu sebetulnya sudah menjadi kesaksian. Tanpa kita sadarin. Ya dong. Contoh gampang deh yang kemarin tuh pemain bulu tangkis. Ya, tiba-tiba mau smash dia langsung jatuh gitu. Terus kejang-kejang lewat di usia yang muda. Emang dia punya kesempatan untuk bilang tidak? Enggak. Kita nggak tahu loh. Kita keluar dari sini. Makanya ketika kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan, ayo maksimalkan. Ayo. Saya dari SMP ketika saya bertobat kenal Tuhan, sejak itu
Saya selalu punya prinsip kalau saya tinggal di dalam firman-Nya dan firman itu tinggal di dalam hidup saya, apa yang saya minta Tuhan akan siapkan. Bukan diberikan tapi siapkan sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi ayo teman-teman, apa lagi yang bisa kamu lakukan buat Tuhan? Coba tanya Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya lakukan buat engkau? Oh iya, setiap Jumat ada POWI. Oh saya harus ajak satu teman ke sini. Itu bagian dari pelayanan. Itu sama dengan kamu tidak membuang barang kudus ke kubangan babi. Karena kamu memelihara hati kamu. Ya, itu ketajaman-ketajaman itu yang harus kita pelihara setiap hari. Setiap hari. Bayangin, saya SMP loh, bisa kebayang ya SMP itu umur berapa ya? 17 ya? 16 tahun. Saya udah bersaksi loh di depan jemaat begini. Ya, bersaksinya apa? Mengucap syukur aja. Terima kasih. Jadi kalau buat saya apa ya? Kalau misalnya dipanggil untuk melayani itu luar biasa deh. Terima kasih, haleluya deh. Karena ingat kita punya tabungan harta di surga ya. Kita harus punya tabungan di surga ya. Jangan tabungan di sini aja, di surga harus ada. Ya, yang menentukan bangunan iman kita seberapa nantinya. Gitu ya. Oke, saya rasa itu sih yang mau saya sampaikan buat teman-teman. Semoga ini menjadi berkat ya. Dan saya percaya Tuhan akan terus menolong kita. Ya. Nah, saya mau undang teman-teman semua berdiri, tunduk kepala, dan siapa yang mau didoakan, tolong angkat tangan di tempat aja dan saya akan berdoa. Ya, ayo kita bangkit berdiri, kita tunduk kepala, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Semuanya ya di sini. Kalau ada teman-teman yang belum pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hidupnya dan mau berubah dan mau bertobat dan mulai hari ini mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menerima janji Tuhan yaitu keselamatan, hari ini belum pernah mengucapkan Yesus, undang Yesus dalam kehidupan kamu, silakan angkat tangannya dan saya akan berdoa sambil tutup matanya. Gak usah ragu, gak usah takut, siapapun kamu yang mau didoakan, kita akan doakan. Kalau yang belum pernah menerima Yesus di dalam kehidupannya. Ya. Dan kalau hari ini ada yang punya masalah berat dan mau didoakan, silakan angkat tangan, kita akan doakan. Oke. Kalau ada yang punya sakit penyakit yang belum disembuhkan, silakan angkat tangan, kita akan doakan. Oke. Ya, ada yang angkat tangan, puji Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang mengangkat tangan ini Tuhan. Saat ini dia mengalami masalah, pergumulan, ketakutan, keuangan mungkin, sakit penyakit. Firman-Mu katakan sekali lagi, kalau kami tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami, apa yang kami minta Engkau akan berikan. Dan kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, buat yang mengangkat tangan saat ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah Tuhan. Agar hidupnya boleh berubah dan berkat-berkat Tuhan melimpah atasnya. Kesembuhan, kebangkitan di dalam hidupnya Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di surga, hamba selesai berbicara Tuhan. Saat ini hamba mau berdoa Tuhan Yesus. Untuk beberapa pokok doa syafaat yang kami ingin sampaikan. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau sungguh baik Tuhan di dalam memimpin ibadah kami. Kami bersyukur buat teman-teman kami, buat Pak Iwan Tuhan yang selalu setia
di dalam melayani, di dalam membimbing, memimpin POWI Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Naban Tuhan, Yansen Tuhan Yesus, Royan Tuhan, Leni, dan semua tim yang tidak bisa hamba perkatakan Tuhan berkati. Tuhan jamah dan Tuhan kiranya terus membuat mereka kudus di dalam hidupannya. Dan selalu semangat di dalam melayani Tuhan dan semakin bersinar di dalam Kristus. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bersyukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan, di dalam setiap waktu kami. Terima kasih. Kami mau berdoa buat pelayanan POWI. Kiranya Tuhan terus pakai Pak Iwan dan teman-teman dengan luar biasanya Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan limpahkan. Kami tak lupa berdoa untuk Bapak Hari Tanu Sudibyo dan keluarganya. Tuhan selalu memberkati, ditambahkan hikmat dan kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan selalu menyertainya di dalam memimpin MNC Group MVN dan seluruh unit bisnis yang ada. Kami juga mau berdoa buat seluruh BOD, MNC Vision dan K-Vision Tuhan. Kiranya hikmat Tuhan menyertai dan otoritas Tuhan bekerja dalam setiap kebijakan dan strategi yang dijalankan dalam perusahaan. Kami juga mau berdoa buat live channel Tuhan dan Pijar TV. Kami bersyukur untuk channel ini Tuhan yang Tuhan terus pakai untuk mengembangkan pelayanan Tuhan. Memenangkan jiwa-jiwa yang tidak terjangkau melalui channel-channel ini Tuhan. Suaramu Tuhan semakin terdengar Tuhan. Dan banyak orang datang kepadamu dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami berdoa supaya channel ini menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Kami berdoa buat pertumbuhan iman jemaat POWI Tuhan. Kiranya POWI terus Tuhan mampukan semakin mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan jauh dari hal-hal yang tidak baik. Melakukan yang baik di dalam pekerjaannya, integritasnya kiranya Tuhan. Mereka menjaganya di dalam takut akan Engkau. Kami juga berdoa buat seluruh karyawan MNC Vision yang dalam kelemahan tubuh Tuhan saat ini. Dengan berbagai sakit penyakit pergumulan, kiranya kuasa kasih Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan bersama seluruh anggota keluarga. Dan juga pada akhirnya kami berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Kami bangga menjadi bagian dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memimpin untuk Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan dan juga seluruh staf jajarannya dari pusat sampai ke daerah-daerah dan juga seluruh pemimpin yang terpilih kiranya roh takut akan Tuhan sehingga dapat memimpin bangsa Indonesia kepada kemakmuran bangsa Indonesia serta hikmat dan Tuhan dari Tuhan menyertai dalam mengambil setiap kebijakan dan memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu terus akan mengalir dan mengalir dengan tak henti-hentinya. Dan pada akhirnya kami ingin berdoa Bapa kami. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat semua teman-teman tangan kita kepada hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh kami rasakan, kasih dan kuasa-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang esa, Juru Selamat kami oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Bagi Engkaulah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri.
Terima kasih, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.